Hai, salam keajaiban. Sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Vita Mindset Trainer. Dan kali ini saya akan berbagi tulisan yang bagus banget. Ini penulisnya orang Jepang, namanya Masaharu Taniguchi PhD. Yang saya suka banget bukunya, judulnya Buku Kehidupan. Nah, dari judulnya aja udah keren ya. Yang akan saya bacakan mengenai cara mengukur berat pikiran, lalu berpikir dengan pusar dan bernafas melalui tumit kaki. Menarik ya? Yuk kita simak. Cara mengukur berat pikiran. Di dalam buku Marden ditulis bahwa Profesor W. G. Anderson telah berhasil mengukur berat pikiran atau kekuatan hati manusia. Mula-mula dia menempatkan seorang manusia dengan posisi terlentang pada sebuah timbangan besar. Timbangan itu berupa sebilah papan yang pusatnya terdapat di bagian tengahnya, sekitar letak pinggang manusia, sedikit condong ke arah yang lebih berat, persis seperti permainan jungkat-jungkit. Mula-mula, seorang manusia diletakkan ke atas papan itu, kemudian dicocokkan agar benar-benar seimbang dan tidak berat sebelah. Lalu orang yang berada di atas papan tersebut diminta memikirkan soal hitungan yang sulit. Ternyata papan yang dinaikinya itu menjadi berat di bagian kepala sehingga miring ke bawah. Ini berarti karena memikirkan sesuatu, kepala menjadi lebih berat daripada biasanya akibat beratnya pikiran. Apakah Anda menganggap bahwa ini merupakan beratnya pikiran? Ada orang yang selalu mengeluh bahwa kepalanya berat karena memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Ini mengakibatkan kepalanya tertekan oleh beratnya pikiran akibat terlalu memikirkan hal-hal yang remeh. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang remeh agar kepala kita menjadi ringan. Info sedikit ya, biasanya tuh saya kalau bilang hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan tapi kita pikirkan, atau hal-hal kecil yang sederhana yang sebenarnya nggak penting untuk kita pikirkan, saya menyebutnya hal yang remeh-temeh. Memang sih plesetan dari ramah tamah, tapi ya saya biasanya kalau di kelas Aloa saya sebutnya hal yang remeh-temeh. Lanjut. Sementara itu, pada orang yang lebih pintar, itu bukanlah berat pikiran. Itu dianggap sebagai beratnya darah yang dialirkan ke kepala oleh pikiran. Orang yang dapat berpikir seperti ini adalah orang yang kepintarannya melebihi orang-orang biasa. Nah, itu contohnya Albert Einstein, terus Thomas Alva Edison gitu ya. Nah, tapi kalau kita kebanyakan berpikir atau overthinking, apakah itu termasuk dalam kategori orang yang kepintarannya melebihi orang biasa karena kita berpikirnya kebanyakan? Ternyata enggak. Itu tuh ya kita hanya kebanyakan berpikir aja gitu, memikirkan yang enggak penting. Nah, kalau penemu gitu kan emang berpikir lalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sekarang poinnya adalah kalau kita kebanyakan berpikir, apakah yang kita pikirkan itu bermanfaat atau tidak untuk kehidupan kita, untuk diri kita? Apakah yang kita pikirkan itu akan membantu kita membuat lebih cepat untuk berusaha mewujudkan impian, atau malah hanya pikiran-pikiran yang tidak penting, tidak bermanfaat, tidak sehat ke badan tubuh kita, yaitu pikiran yang negatif. Lanjut. Sesungguhnya pikiran tidak memiliki berat.
Untuk membuktikannya, cobalah naik ke atas penimbang berat badan. Mau tertawa, cemas, ataupun memikirkan soal hitungan yang sulit, beratnya sama saja. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah jika kita memikirkan suatu persoalan, darah akan mengalir ke kepala. Oleh karena itu, bila memikirkan sesuatu, pusatkan kekuatan pada perut bawah. Perasaan akan menjadi tenang dan darah tidak naik ke kepala. Dengan begitu, berpikir seperti apapun, kita tidak lelah sehingga kita dapat berpikir dengan tenang. Berikutnya, Profesor Anderson meminta orang yang telentang di papan tersebut berhenti memikirkan hitungan yang sulit dan berganti dengan membayangkan dirinya sedang berolahraga menggunakan kaki dengan gigih. Ternyata berat di bagian kakinya bertambah, sehingga papan menjadi berat di bagian kaki. Jadi, dapat dimengerti bahwa berpikir tidak selalu mengalirkan darah naik ke kepala. Karena kita terus-menerus membayangkan berpikir dengan kepala, darah akan mengalir ke kepala. Tapi, jika membayangkan berpikir dengan pusar dan selalu memusatkan kekuatan di bagian bawah pusar, ketika belajar, kepala selalu terasa ringan sehingga kita dapat belajar dengan baik. Wah, di bagian ini menarik sekali teman-teman. Jadi, pikiran itu kan selalu menciptakan apapun, bahkan hanya dengan kita meniatkannya, yaitu berpikir dengan pusar, maka darah itu akan betul-betul mengalir ke pusar. Bahkan di penelitiannya Dr. Bruce Lipton itu dikatakan bahwa pikiran dapat mengubah bentuk DNA. Jika seseorang berpikir, meyakini dan merasakan dirinya sehat, kuat, semangat, maka bentuk DNA-nya akan berubah dan akan mengaktifkan atau meng-on-kan bagian dari DNA yang sifatnya memperbaiki dan menyembuhkan sel tubuhnya sendiri. Jadi kan ada energi Tuhan, energi kecerdasan Tuhan di dalam DNA kita. Nah, itu dapat kita aktifkan dengan terus-menerus memikirkan, meyakini, merasakan saya semakin sehat, semakin pulih, misalnya untuk teman-teman yang lagi sakit ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai latihan bernapas melalui tumit kaki ketika tidur. Sejak dahulu, orang-orang yang hebat terbiasa berlatih dengan memusatkan kekuatan di perut bagian bawah. Konon, seorang guru Zen, Hakuin, melakukan latihan bernapas melalui tumit kaki ketika tidur. Guru Hakuin juga tetap bernapas melalui hidung, tetapi dia meluruskan kaki, lalu menekan sedikit pada tumit kaki, merasakan pintu keluar masuk untuk pernapasan pada bagian tumit kaki. Kemudian, dia bernapas perlahan-lahan pada tumit kaki sehingga darah mengalir ke bagian kaki. Maka hati menjadi tenang dan kepala menjadi lebih ringan, dan tidak lama kemudian dia tertidur dengan perasaan nyaman. Nah, itu ya teman-teman, dapat dicoba. Jadi berpikir dengan pusar dan kita meniatkan atau membayangkan di bagian pusar kita itu, disitulah otak kita. Jadi kita seperti mengecil dan masuk ke pusar kita dan kita berpikir dari situ. Itu akan membuat darah kita mengalir ke situ. Lalu yang kedua juga latihan bernapas melalui tumit kaki. Jadi pas mau tidur ya dicoba aja. Selamat mencoba.
Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan bersama dengan saya akan bantu teman-teman semua untuk mewujudkan impian kita. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!